Baik, rekan-rekan, selamat datang di video saya kali ini. Di sini saya akan menyampaikan proyek dari kelompok kami yang beranggota dari Ide Bagus Heriana, Ibu Tu Sugianta, Ibu Tu Gede Eka Andika Pande, dan Komang Teguh Bayu Pramana. Di mana judul dari proyek kami ini yaitu Perancangan Sistem Informasi Reservasi Paket Wisata Nusa Penida berbasis website. Untuk unit pertama itu yang akan saya sampaikan yaitu mengelola proyek secara terintegrasi atau Project Integration Management. Di sini project charternya itu yang pertama ada project title di mana titlenya itu perancangan sistem informasi reservasi paket wisata Nusa Penida berbasis website. Kemudian proyek kami ini dimulai dari 1 November 2025 dan harapan kami akan finish di 14 Januari 2026. Untuk budget informationnya itu sebesar 35 juta rupiah. Dan project manajernya itu saya sendiri, Ibu Sugianta. Kemudian untuk description-nya itu proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi reservasi paket wisata Nusa Penida berbasis website. Sistem ini akan menjadi platform yang memudahkan wisatawan asing maupun lokal dalam memilih, memesan, dan melakukan reservasi paket wisata secara online. Kemudian keuntungan bagi pengelola itu sistem ini akan meningkatkan efisiensi manajemen reservasi, di mana dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan menyediakan laporan reservasi secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kemudian untuk proyek objektifnya itu yang pertama menyediakan sistem informasi reservasi berbasis web dengan fitur yang pertama itu fiturnya pendaftaran dan login pengguna. Yang kedua informasi paket wisata di mana mencakup deskripsi, jadwal, harga, dan galeri. Kemudian yang ketiga pemesanan atau reservasi paket wisata secara online, kemudian manajemen reservasi, di mana mencakup konfirmasi, pembatalan, dan status. Kemudian laporan data reservasi. Setelah itu yang kedua terdapat menyediakan modul administrasi untuk pengelola dalam mengelola paket wisata, data pelanggan, dan laporan transaksi. Kemudian fitur yang ketiga menyediakan sistem dengan tampilan responsif agar dapat diakses melalui desktop maupun mobile. Kemudian untuk sukses kriterianya itu dari aspek project, yang pertama itu on time, yang kedua on budget, kemudian yang ketiga on scope, kemudian yang terakhir on quality, di mana on time itu proyek harus selesai sesuai jadwal 3 bulan. Kemudian on budget, biaya tidak melebihi dari 50 juta. Kemudian semua fitur inti itu tercapai dari reservasi, paket wisata, laporan berfungsi. Laporan itu semua berfungsi. Dari on quality, website stabil, mudah digunakan, dan aman dari error besar. Kemudian yang kedua itu dari aspek organisasi dan bisnis. Yang pertama itu pengguna. Penggunanya ini wisatawan, mau lokal ataupun asing, dapat melakukan reservasi dengan mudah. Yang kedua itu proses bisnis reservasi lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi. Kemudian untuk approach-nya itu terdapat 8 poin. Yang pertama itu menggunakan pendekatan waterfall dengan fase yang pertama itu analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan deployment. Yang kedua itu terdapat menggunakan Gantt chart untuk pemantauan timeline proyek. Kemudian requirement
gathering melalui wawancara dengan pengelola wisata dan survei wisatawan. Pengujian sistem mencakup unit testing, sistem testing, dan user acceptance testing atau UAT. Kemudian yang kelima itu menyusun risk register untuk mitigasi resiko atau misalnya keterlambatan data paket wisata, masalah masalah hosting dan lainnya. Kemudian menjalankan communication plan berupa rapat mingguan, laporan status dan notulen. Kemudian yang ketujuh itu pelatihan admin sistem untuk pengelola agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Kemudian yang terakhir itu atau yang kedelapan itu melakukan deployment dilakukan secara bertahap, kemudian uji coba di internal lalu di publik. Kemudian untuk diri deliverables itu ada empat. Yang pertama, website reservasi paket wisata berbasis web. Yang kedua, modul admin untuk manajemen paket wisata dan reservasi. Kemudian yang ketiga, database reservasi dan laporan. Kemudian yang terakhir itu dokumentasi sistem dan manual penggunaan. Dan untuk role and responsibility itu ada lima dari kami, empat dari kami. Kemudian untuk dari luar dari pihak pemilik website itu ada satu yaitu ownernya langsung. Untuk ownernya itu yang pertama Motex, untuk posisinya itu stakeholder, kemudian saya sendiri role-nya itu project manager dan untuk posisinya itu vendor, dan untuk Teguh dia role-nya itu sistem analis atau QA atau QC, kemudian Eka Andika itu role-nya itu dia desainer dan Gus Her itu role-nya programmer. Kemudian cost sorry, cost estimation-nya itu yang pertama itu research atau work di mana pengeluarannya itu 20 juta. Kemudian research material itu pengeluarannya 5 juta, kemudian reserve cost itu 6 juta, kemudian training dan maintenance itu 4 juta. Untuk totalnya itu 35 juta. Kemudian pada unit yang kedua, yaitu mengelola ruang lingkup proyek atau project scope management, itu terdapat project scope statement di mana yang pertama itu menyediakan sistem informasi reservasi paket wisata Nusa Penida Trip. Yang pertama itu harus terdapat reservasi, manajemen paket wisata, konfirmasi dan notifikasi, user management, dan reporting dan dashboard. Kemudian yang kedua, infrastruktur pendukung sistem yaitu hosting dan domain untuk aplikasi website dan database. Kemudian PC atau workstation admin untuk pengelola data reservasi. Kemudian printer itu opsional untuk cetak bukti reservasi atau daftar peserta. Untuk backup dan security system itu SSL dan backup database rutin. Kemudian untuk work breakdown structure-nya itu yang pertama analisis kebutuhan. Tentu yang pertama kita melakukan identifikasi kebutuhan fungsional ya di mana terdapat reservasi, user, notifikasi, laporan. Kemudian yang kedua itu identifikasi kebutuhan non fungsional seperti keamanan, performa, backup, dan lainnya. Kemudian untuk wawancara dan observasi user itu melibatkan admin dan pengguna.
Kemudian yang terakhir itu penyusunan dokumen kebutuhan sistem. Kemudian untuk desain sistem itu terdapat yang pertama itu desain UI, di mana kita mendesain semua UI dari pendaftaran dan login, kemudian fitur modul reservasi, terdapat pencarian dan form pemesanan, kemudian fitur manajemen paket wisata, terdapat input, edit, kuota, kemudian fitur konfirmasi dan notifikasi, dan yang terakhir itu fitur dashboard dan reporting. Untuk desain database-nya itu terdapat IRD atau Entity Relationship Diagram, kemudian struktur tabel itu terdapat user, paket, reservasi, laporan, dan notifikasi. Kemudian relasi antar tabel. Yang yang ketiga itu ada desain arsitektur sistem, di mana desain arsitektur sistem ini terdapat arsitektur client server atau web base, kemudian alur proses reservasi atau flowchart atau DFD, kemudian sequence diagram, interaksi user dengan sistem. Kemudian yang terakhir itu desain keamanan dan infrastruktur. Untuk desain keamanan dan infrastruktur itu yang pertama SSL dan proteksi login, kemudian yang kedua backup database, yang terakhir hak akses admin dan user. Untuk work breakdown structure yang ketiga itu terdapat implementasi atau coding, di mana implementasi atau coding ini terdapat beberapa implementasi. Yang pertama itu implementasi fitur user management, di mana fitur user manajemennya itu terdapat registrasi dan login user, hak akses admin dan user, dan riwayat reservasi user. Kemudian implementasi fiturnya itu pencarian dan filter paket wisata, dan juga form reservasi online. Kemudian yang terakhir itu manajemen status reservasi, di mana manajemen status reservasi ini melibatkan pending, konfirmasi, atau batal dari uh, konsumen, dari wisatawan yang memesan. Kemudian yang implementasi fitur manajemen paket wisata itu terdapat input dan update data paket seperti destinasi wisata, harga per paketnya, kemudian fasilitas dan jadwalnya. Kemudian untuk manajemen kuota peserta, dan yang terakhir itu reporting per paket. Untuk yang implementasi fitur konfirmasi dan notifikasi itu mencakup konfirmasi reservasi oleh admin, notifikasi via email atau WhatsApp, integrasi chat admin untuk pembayaran. Kemudian yang terakhir pada implementasi ini itu fitur reporting dan dashboard. Untuk fitur reporting dan dashboard ini terdapat tiga fitur, di mana laporan reservasi melibatkan uh, laporan reservasi, di mana seperti laporan harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian statistik paket populer seperti dashboard statistik. Kemudian statistik paket populer, dan yang terakhir itu dashboard admin. Kemudian pada tahap testing itu yang pertama unit testing, di mana pengujian setiap fitur login, reservasi, dan notifikasi, kemudian validasi input dan output, kemudian yang kedua itu integration testing, di mana pengujian alur end-to-end dari reservasi hingga konfirmasi, kemudian uji kompatibilitas browser dan perangkat. Kemudian untuk testing yang ketiga itu user acceptance testing atau UAT, di mana itu mencakup validasi admin, pengelolaan paket dan laporan, kemudian validasi user, itu di mana melakukan pemesanan dan mendapatkan notifikasi.
Kemudian ini untuk diagram dari work breakdown structure diagram. Oke, ini untuk entire projectnya itu work breakdown structure diagram ini terdapat tentunya dari sistem reservasi paket wisata Nusa Penida Trip, di mana yang level satunya itu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi atau coding, dan testing. Untuk level keduanya itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu yang pertama identifikasi dari kebutuhan fungsional, kemudian identifikasi dari kebutuhan non fungsional, dan wawancara dan observasi user, kemudian penyusunan dokumen kebutuhan sistem, kemudian yang dari desain sistemnya itu untuk level keduanya itu desain UI atau user interface, kemudian desain database, kemudian desain arsitektur sistem, kemudian desain kenyamanan, keamanan dan infrastruktur, kemudian pada implementasi dan atau coding itu level 2-nya itu user management, fitur reservasi, manajemen paket wisata, konfirmasi notifikasi, reporting dan data dan dashboard. Kemudian untuk level 2 dari testing itu yang pertama unit testing dan ya yang kedua integrasi testing, kemudian yang terakhir itu user acceptance testing atau UAT. Kemudian untuk level ketiganya itu pada desain sistem itu yang pertama dari desain UI atau user interface itu di mana yang pertama kita mendesain fitur pendaftaran dan login. Yang kedua kita mendesain fitur modul reservasi di mana mencakup pemesanan dan pengelolaan. Kemudian untuk fitur manajemen paket wisata di mana input dan pengelolaan juga. Kemudian fitur konfirmasi dan notifikasi. Kemudian yang terakhir mendesain fitur dashboard dan reporting. Kemudian untuk desain database-nya itu kita yang pertama tentunya kita membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Kemudian yang keduanya itu struktur dari tabel database. Kemudian yang ketiga itu eh, interaksi dari sistem dengan user. Kemudian untuk desain arsitektur sistem itu kita mendesain dari eh, data dari web browser dan lainnya. Kemudian seterusnya itu sama dengan eh, project yang sudah saya sebutkan tadi di awal, di mana level satunya itu ini, dari sini. Ini untuk level satu, kemudian ini level 2, kemudian ini untuk level 3. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uh, unit kedua dan ke satu ini. Untuk unit 3 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang unit mengelola jadwal waktu proyek. Unit ini merupakan salah satu kompetensi penting dalam pengelolaan proyek teknologi informasi, di mana kita harus fokus pada bagaimana merencanakan, lalu mengestimasi dan mengendalikan jadwal agar proyek dapat selesai tepat waktu. Lalu di sini tuh ada sumber daya manusia yang dibutuhkan juga, ada 5, ada project manager. Nah, project manager ini bertanggung jawab secara keseluruhan atas perencanaan dan pengendalian jadwal proyek. Yang kedua itu ada sistem analis desain, itu membantu mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang diperlukan pada
tahap analisis dan desain sistem. Lalu yang ketiga itu ada programmer. Dengan ini memberikan estimasi waktu yang realistis untuk pengembangan code dan implementasi. Lalu yang keempat itu ada quality assurance. Itu memastikan aktivitas pengujian tidak tertunda dan jadwal dengan baik. Yang kelima atau bisa dibilang yang terakhir itu networking. Jika proyek melibatkan infrastruktur jaringan, peran ini penting untuk mengestimasi waktu konfigurasi dan pengujian jaringan. Nah, kalau kolaborasi antar peran ini sangat penting agar estimasi waktu akurat dan jadwal dapat dikendalikan dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada penjelasan jadwal kegiatan proyek. Itu jadwal kegiatan proyek dalam unit ini disajikan menggunakan dua alat visual yang saling melengkapi, yaitu Gantt chart dan PDM. Nah, ini bentuk Gantt chart-nya, lalu ini bentuk PDM-nya. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Di Gantt chart itu untuk melihat gambaran waktu secara keseluruhan, lalu PDM itu untuk memahami hubungan ketergantungan antar kegiatan. Nah, untuk Gantt chart itu, untuk Gantt chart, dari proyek kita, pada sumbu horizontal itu kita dapat melihat timeline proyek dalam suatu satuan minggu. Saya zoom sedikit. Nah, pada sumbu horizontal itu kita dapat melihat pada sumbu horizontal itu dapat terlihat timeline proyek dalam satuan mingguan atau harian, sedangkan pada sumbu vertikal itu terdapat daftar kegiatan atau proyek. Jadi ada beberapa hal yang dapat dilihat di sini. Itu ada durasi masing-masing kegiatan ditunjukkan dengan panjang bar, tanggal mulai dan selesai setiap kegiatan terlihat jelas. Ada beberapa milestone penting yang ditandai, lalu dapat terlihat juga adanya overlap kegiatan. Misalnya pengembangan modul tertentu dilakukan paralel dengan pengujian modul lain untuk mengoptimalkan waktu. Nah, Gantt chart ini Gantt chart ini sangat membantu stakeholder untuk memahami progres proyek secara visual dengan cepat. Lalu yang selanjutnya itu kan saya akan menjelaskan sedikit tentang PDM. Nah, PDM ini menggunakan pendekatan activity on mode atau disingkat AON, di mana setiap kotak atau node mewakili satu kegiatan dan panah menunjukkan hubungan ketergantungan antar kegiatan. Ada 4 jenis hubungan yang umum digunakan dalam PDM. Itu ada FS atau kepanjangannya finish to start, lalu yang kedua itu FF, finish to finish, yang ketiga itu ada SS, start to start, lalu yang keempat itu ada SF atau kepanjangannya start to finish. Lalu Nah, pada diagram ini kita dapat melihat alur logis proyek secara jelas, semisal kegiatan analisis kebutuhan itu harus selesai terlebih dahulu sebelum desain sistem dapat dimulai dengan menggunakan hubungan FS atau kepanjangannya finish to start. Nah, semua pengujian hanya dapat dimulai setelah semua modul selesai dikembangkan. Dengan PDM ini, Project Manager dapat mengidentifikasi critical path atau yang disebut jalur terpanjang yang menentukan durasi total proyek, serta melakukan optimasi jadwal jika diperlukan, misalnya dengan teknik fast tracking atau crashing. Mungkin itu saja untuk model unit penjadwalan proyek yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Gede Eka Andika Pande dengan NIM Hakhir 31. Baiklah, saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Saat ini saya ingin menjelaskan dokumen ini di bagian unit. Yang pertama adalah mengelola biaya proyek atau proyek cost management.
Jadi di dalam unit ini yang pada intinya adalah menjelaskan kemana saja dana yang sudah ditentukan di awal akan digunakan. Baik, kita masuk yang pertama yaitu di bagian sumber daya kegiatan. Yang pertama yaitu kita memerlukan sumber daya manusia, tentunya yang mana dalam sumber daya manusia ini ada 4 orang yang diperlukan. Yang pertama adalah project manager, lalu ada sistem analis dan langsung merangkap sebagai QI dan QC, lalu ada programmer dan desainer. Lalu ada software yang dibutuhkan, yang mana di sini yang pertama adalah Microsoft Windows Server, dan lalu ada Microsoft SQL Server, lalu ada antivirus dan firewall. Lalu yang ketiga ada hardware yang dibutuhkan, yang pertama adalah server, lalu router, lalu switch hub, lalu kabel UTP, Cat6, satu roll, lalu konektor RJ45. Nah, rincian anggaran ini adalah biaya project. Rincian anggaran ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu anggaran biaya SDM, software, dan hardware. Selain itu, ditambahkan juga biaya cadangan sebesar 20% dari total anggaran biaya yang sudah disepakati. Rincian anggaran biaya project akan saya jelaskan saat ini. Oke, yang pertama kita di bagian sumber daya manusia. Yang pertama di sini ada Sugi sebagai project manager dengan cost 3 juta dengan quantity 3 kali per bulan. Mengingat project ini 3 bulan karena project manager yang bertugas dari awal hingga akhir untuk mengawal project ini. Jadi project manager yang bekerja selama 3 bulan dengan quantity 3 juta per bulan ya. Dengan total 3 bulan project yaitu 9 juta. Lalu ada Eka Andika sebagai desainer dengan cost 4 juta dengan quantity 1 per bulan dengan total 4 juta. Lalu ada Gus Her sebagai programmer dengan cost 4 juta dengan quantity 1 per bulan dengan total 4 juta rupiah. Lalu ada Teguh sebagai sistem analis dan lalu juga merangkap QA dan QC dengan cost 3 juta eh, quantity 1 per bulan dengan total 3 juta rupiah. Dengan total keseluruhan adalah 20 juta rupiah. Nah, kenapa di sini desainer, programmer, dan sistem analis hanya satu, kuantitinya satu, satu, satu? Karena di sini kami bekerjanya saling bergantian, yang mana di awal adalah desainer dulu, lalu programmer, dan sistem analis, lalu QA dan QC yang bekerja di akhir. Jadi kami sistemnya bekerja beruntutan, saling bergantian. Nah, sedangkan project manager, karena project manager lah yang bertanggung jawab keseluruhan dari awal project sampai penyerahan project, jadi hanya project manager lah yang bekerja selama 3 bulan. Lalu kita ke material yang diperlukan. Yang pertama adalah Microsoft Windows, yang type-nya adalah software dengan cost 1 juta dengan quantity 1 per license-nya dengan total 1 juta rupiah. Lalu Microsoft SQL Server dengan type software dengan cost 2 juta dengan quantity 1 per license dengan total 2 juta rupiah. Lalu ada router yang bertipe hardware dengan cost 500.000 quantity 1 pieces dengan total 500.000. Lalu switch hub yaitu hardware dengan cost 500.000, quantity 1 pieces dengan total 500.000, dan kabel UTP and RJ45 atau RJ45 dengan type hardware dengan cost 7 juta, 1 pieces total 1 juta. Dengan total keseluruhan untuk material ini adalah 5 juta rupiah. Nah, untuk cost summary-nya atau ringkasan dari keperluan dana yang tadi yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu sumber daya manusia menghabiskan 20 juta rupiah, lalu ada di bagian software dan hardware atau material itu menghabiskan 5 juta rupiah, dan biaya cadangan atau reserve cost yaitu 6 juta rupiah, dan training dan maintenance itu 4 juta rupiah. Dengan total uang yang dihabiskan adalah 35 juta rupiah. Baik, saya berlanjut ke unit mengelola kualitas project atau project quality management.
Nah, di Project Quality Management ini adalah modul yang mengukur apa batas layaknya suatu step by step yang kita lakukan itu berhasil sesuai kriteria yang sudah disepakati. Oke, yang pertama ada quality objective, yaitu website reservasi harus stabil, aman, dan mudah digunakan oleh wisatawan maupun admin. Lalu setiap modul user management, reservasi, paket wisata, konfirmasi, dan notifikasi atau reporting harus memenuhi requirement fungsional yang disepakati. Lalu yang ketiga adalah dari infrastruktur, yaitu hosting, database, dan server harus memiliki reliabilitas tinggi dan uptime minimal 99%. Lalu dokumen sistem, manual manual penggunaan dan panduan admin harus lengkap dan mudah dipahami. Lalu ada di quality assurance atau QA activity, yang mana yang pertama adalah review requirement bersama pengelola wisata, sign off requirement. Lalu yang kedua adalah review design system atau sistem design review sebelum eh, proses coding. Lalu ketiga code review antar developer sebelum integrasi. Lalu yang keempat unit testing dilakukan pada setiap modul sebelum integrasi. Lalu yang kelima ada pelatihan developer atau admin sebelum deployment system. Lalu kita pindah ke quality control atau QC activity. Di sini yang pertama adalah database, verifikasi struktur tabel, relasi, indexing sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Lalu yang kedua adalah aplikasi website. Bagian aplikasi website itu pengujian setiap modul, login, register, reservasi, paket wisata, notifikasi maupun reporting. Lalu yang di bagian ketiga adalah di bagian infrastruktur dan hosting, yang mana di sini mengecek spesifikasi server, koneksi, dan keamanan SSL. Lalu yang keempat adalah di bagian deployment, yaitu verifikasi instalasi website sesuai SOP. Lalu yang kelima ada user acceptance testing atau UAT, yaitu memastikan semua fitur berfungsi sesuai requirement yang sudah disepakati sebelumnya. Lalu yang keenam adalah training admin, evaluasi pemahaman admin, pretest, dan post-test. Lalu yang ketujuh adalah maintenance dan SLA, respon maksimal 2 sampai 3 jam untuk perbaikan bug dan masalah sistem. Nah, kita masuk ke bagian quality metrics atau dan measurement, yang mana di sini adalah eh, ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang di sini menjelaskan apa saja quality kriteria yang harus disanggupi dan acceptance standar dan verification method yang dilakukan pada project kali ini. Baiklah, yang pertama di WBS item, yang pertama di modul database creation, yaitu quality kriterianya adalah struktur DB sesuai desain IRD dan acceptance standarnya adalah 100% tabel dan relasi valid. Lalu verification methodnya adalah review IRD, SQL validation, dan check foreign key. Nah, kita berlanjut ke modul paket wisata. Dalam modul paket wisata ini ada 3 WBS item yang harus lakukan. Yang pertama adalah data paket wisata dengan quality kriteria. Admin dapat membuat, mengedit, menghapus paket wisata lengkap dengan nama, harga, itinerary, dan foto. Dengan acceptance standar, yaitu 100% data tampil benar, update tersimpan tanpa error sama sekali. Dengan verification method, yaitu functional test, SRUD, atau validasi tampilan front end. Lalu yang kedua ada paket availability, yaitu quality kriterianya adalah sistem menampilkan ketersediaan paket berdasarkan tanggal dengan acceptance standar, akurasi ketersediaan lebih dari atau sama dengan 99%. Dengan verification method, yaitu uji filter tanggal, cross check dengan database. Lalu ada di bagian paket detail, yang mana di sini halaman quality kriterianya adalah halaman detail menyampaikan itinerary, harga, dan foto dengan benar, dengan acceptance standar semua informasi tampil tanpa salah format, dan dengan verification methodnya adalah UI testing dan functional testing. Baik, kita lanjut ke modul reservasi. Di sini ada 4 WBS item. Yang pertama adalah form reservasi, yang mana di sini quality kriterianya adalah input data lengkap, nama, tanggal, jumlah, serta paket tersimpan tanpa error.
dengan acceptance standarnya atau yang minimumnya adalah 100% data unik, no duplicate, atau error input kurang dari sama dengan 2%. Lalu verification methodnya adalah UAT dengan data dummy atau SQL check. Nah, lalu yang kedua ada validasi tanggal, yang mana di sini quality kriterianya adalah sistem hanya menerima tanggal yang tersedia dengan acceptance standarnya error kurang dari sama atau sama dengan 2%. Dengan verification methodnya adalah boundary test tanggal dan UAT. Lalu yang ketiga ada auto generate booking code dengan quality kriteria kode booking unik dan tidak dapat diduplikasi. Dengan acceptance standarnya adalah 100% unik, tidak bisa diduplikasi seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan verification methodnya adalah SQL duplicate check. Lalu yang terakhir di bagian modul reservasi ada notifikasi confirmation dengan quality kriteria. Sistem mengirim konfirmasi melalui email, WA, tergantung eh, metode yang akan digunakan ke depannya apa. Dengan acceptance standarnya adalah minimal 95% terkirim sukses. Dengan verification methodnya adalah uji 20 sampel reservasi, yaitu dengan cara kita melakukan pengujian reservasi selama dengan 20 kali sampel. Lalu kita masuk ke modul pembayaran. Di sini ada satu WBS item yaitu info pembayaran, yang mana quality kriterianya adalah admin dapat input bukti pembayaran atau status pembayaran otomatis atau manual dengan acceptance standarnya akurasi status lebih dari atau sama dengan 98% dengan verification method cross check transaksi dummy. Lalu ada lanjutannya di modul pembayaran yaitu integrasi payment gateway dengan jika ada dengan quality kriteria callback tersimpan dan status berubah otomatis dengan acceptance standar 100% callback berhasil. Dengan verification method log checking dan live test. Dan yang ketiga dengan ada dalam modul pembayaran atau yang terakhir adalah invoice dengan quality kriteria invoice regenerate dan sesuai data transaksi, dan acceptance standarnya adalah format konsisten 100% dengan verification method preview test atau PDF check. Lalu kita beralih ke modul customer. Di sini ada dua WBS item. Yang pertama ada data customer dengan quality kriteria data tersimpan, bisa diupdate dan tidak terduplikasi. Dengan acceptance standarnya 100% data unik, verification methodnya dengan duplicate SQL check. Lalu ada WBS item riwayat pesanan dengan quality kriteria semua reservasi customer muncul dengan benar dengan acceptance standar error kurang dari atau sama dengan 1%. Verification methodnya UAT dan cross check database. Lalu kita beralih ke modul jadwal dan operasional trip. Di WBS item yang pertama adalah jadwal guide atau armada yang berjalan. Dengan quality kriteria, admin dapat mengatur jadwal bot pickup, penjemputan, dan guide. Dengan acceptance standar, semua jadwal berhasil disimpan tanpa error. Lalu verification methodnya adalah functional test. Lalu yang kedua, integrasi ke reservasi dengan quality kriteria jadwal otomatis terhubung ke booking. Dengan acceptance standar error kurang dari atau sama dengan 2%. Dengan verification method DB integration test atau integrasi database test. Lalu kita beralih ke modul reporting dengan yang pertama ada laporan reservasi dengan quality kriteria sistem dapat menghasilkan laporan berdasarkan tanggal, paket wisata dan customer dengan acceptance standar selisih data kurang dari 1% atau sama dengan 1%. Dengan verification method membandingkan dengan database itu sendiri. Yang kedua adalah laporan pendapatan, yang mana di sini quality kriterianya adalah perhitungan total pendapatan per hari, per bulan, dan per cat dengan akurasi lebih dari 98% atau sama dengan 98%. Dengan
verification method, yaitu cross-check dengan perhitungan manual atau Excel. Lalu kita beralih ke modul deployment. Yang pertama di sini adalah deployment web app dengan quality kriteria. Website dapat diakses publik dan berjalan stabil. Dengan acceptance standar 100% halaman bisa diakses. Dengan verification methodnya adalah testing seluruh menu yang ada. Lalu yang kedua adalah server setup dengan quality kriteria hosting dan VM berjalan sesuai spesifikasi. Acceptance standarnya uptime minimal 99% atau hampir menyentuh 100%. Lalu verification methodnya ping test dan access test. Lalu kita beralih ke modul testing dan UAT. Yang pertama adalah functional testing, yang mana di sini quality kriterianya adalah semua fitur berjalan sesuai requirement. Lalu acceptance standarnya adalah test case pass berhasil lebih dari 95% atau sama dengan 95%. Dengan verification method test case execution. Sorry. Lalu yang kedua adalah UAT dengan quality kriteria end user mencoba flow reservasi lengkap, quality kriterianya dan acceptance standarnya tidak ada blocking issue, dan verification methodnya adalah UAT script dan sign off. Lalu kita pindah ke modul training dan maintenance, yaitu modul yang terakhir. Di sini yang pertama adalah training admin dengan quality kriteria admin memahami cara input paket, cek reservasi, update pembayaran dengan acceptance standar, lulus post test lebih dari sama dengan 80%. Dengan verification methodnya adalah hasil dari post test itu sendiri. Lalu yang terakhir ada maintenance dengan quality kriteria respon kendala sesuai SLA. Acceptance standarnya respon kurang dari 3 jam dan solusi kurang dari sama dengan 1 hari dengan verification method ticketing log. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit mengelola sumber daya manusia project atau secara internasional dikenal sebagai Project Human Resource Management. Nah, unit ini berfokus pada bagaimana merencanakan, lalu membentuk, mengelola, dan mengembangkan tim proyek agar dapat bekerja secara efektif dan mencapai tujuan proyek dengan baik. Di sini ada struktur organisasi proyek. Itu struktur organisasi proyek yang di sini struktur organisasinya itu tipe matrix dengan tim kecil yang didedicated untuk yang didedikasikan untuk proyek ini. Yang di situ ada Sugi, Eka, Gusher, Teguh. Sugi sebagai project manager, Eka sebagai designer, Gusher sebagai programmer, Teguh sebagai sistem analis atau QA atau QSC. Dengan struktur ini, komunikasi menjadi lebih cepat, tanggung jawab jelas, dan fleksibilitas tinggi karena setiap anggota memiliki peran utama yang fokus pada kompetensinya masing-masing. Nah, peran, tanggung jawab, dan kualifikasi personal itu telah mendefinisikan peran. Nah, selanjutnya di sini telah mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kualifikasi untuk setiap posisi dalam tim, termasuk posisi networking yang diperlukan untuk infrastruktur. Pertama itu ada project manager. Project manager sendiri itu bertanggung jawab memimpin keseluruhan proyek ERP, menyusun rencana, mengelola komunikasi stakeholder, serta mengawasi kualitas dan risiko. Kualifikasinya pendidikan S1 atau S2 bidang TI atau manajemen proyek. Pengalamannya minimal 5 tahun, memiliki sertifikasi project manajemen serta kemampuan leadership yang kuat. Lalu yang kedua itu ada sistem analis atau desain.
Itu menganalisa kebutuhan bisnis, mendesain arsitektur sistem, dan membuat dokumen seperti SRS, ERD, UML, dan lain sebagainya. Lalu kualifikasinya itu S1 TI atau SI. Pengalamannya kurang lebih 3 tahun menguasai UML, IRD, BPMN, dan familiar dengan metodologi SDLC. Lalu yang ketiga itu ada programmer. Programmer sendiri mengembangkan aplikasi sesuai desain, melakukan unit testing, dan mendukung integritas modul. Kualifikasinya itu kurang lebih S1, TI atau SI, pengalaman kurang lebih 2 tahun, menguasai OOP dan database, serta memiliki kemampuan problem solving yang baik. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada quality assurance atau dan control, QA. Yang terakhir itu ada yang keempat itu ada quality assurance dan control atau yang disebut bisa QA atau QSC. Itu menyusun rencana pengujian, melakukan testing dari unit hingga UAT, serta memastikan perbaikan defect. Kualifikasinya itu S1 TI atau SI, pengalaman kurang lebih 2 tahun di software testing, menguasai tools testing, dan memahami standar QA. Yang kelima itu ada networking. Meskipun yang kelima itu ada networking. Yang kelima ada networking, merancang dan menginstalasi infrastruktur jaringan, konfigurasi server, serta menjaga keamanan jaringan. Lalu kualifikasinya itu S1 TI atau teknik komputer, pengalaman kurang lebih 2 tahun menguasai konfigurasi jaringan, diutamakan bersertifikasi CCNA atau Mikrotik. Dengan kualifikasi ini, tim dipastikan memiliki kompetensi yang sesuai untuk menyukseskan proyek. Lalu selanjutnya itu ada RACI Matrix untuk memastikan pembagian tugas yang jelas dan menghindari tumpang tindih tanggung jawab. Di sini ada susunan RACI Matrix. RACI Matrix ini merupakan singkatan dari responsible yang mengerjakan tugas secara langsung, accountable yang bertanggung jawab penuh dan pengambilan keputusan akhir, konsul yang dimintai masukan, lalu informate yang hanya diberi informasi. Beberapa contoh dari matriks ini pada tahap analisis kebutuhan, sistem analisis bertanggung jawab untuk sementara project manager. Pada analisa kebutuhan, sistem analis bertanggung jawab utama, sementara project manager itu accountable, lalu programmer dan QA hanya informate atau konsul. Pada tahap implementasi atau coding, programmer menjadi responsible utama untuk semua fitur, QA accountable untuk testing fitur tersebut, dan project manager tetap accountable secara keseluruhan. Lalu pada testing itu QA atau QSC menjadi responsible dan accountable untuk hampir semua jenis pengujian. Untuk infrastruktur dan deployment, ada keterlibatan networking yang ditandai dengan R pada konfigurasi dan deployment. Lalu, lembar penilaian kerja tim. Terakhir, untuk mengukur ketercapaian target proyek dan pengembangan tim, di sini ada susunan atau lembar penilaian kinerja tim yang dilakukan secara berkala. Misalnya setiap akhir sprint,
atau milestone. From ini mencakup 6 aspek penilaian dengan bobot total 100%. Itu ada disiplin kehadiran, kualitas kualitas deliverable, lalu produktivitas dan penyelesaian tugas, lalu kerjasama tim, inisiatif dan problem solving, lalu yang terakhir itu yang keenam, kepatuhan QA dan dokumentasi. Skala penilaian ini dari 1 hingga 5 dengan nilai akhir yang akan menentukan kategori kinerja anggota tim. Hasil penilaian ini tidak hanya digunakan untuk evaluasi, tetapi juga sebagai dasar coaching, pemberian reward, atau perbaikan proses tim di masa depan. Demikian presentasi saya mengenai unit kompetensi mengelola sumber daya manusia proyek. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai mengelola komunikasi proyek atau Project Communication Management dengan kode unit sekian. Nah, fokus unit ini pada proyek pengembangan sistem reservasi tour. Itu ada 4 bagian utama yang akan saya bahas di sini. Itu ada modul komunikasi proyek, lalu isu log, dan yang ketiga status report, yang keempat kesimpulan dan manfaatnya. Nah, selanjutnya itu ada Project Communication Management, adalah proses memastikan informasi proyek dikumpulkan, didistribusikan, dan dikelola secara tepat waktu serta efektif. Tujuannya itu sederhana, menghindari miskomunikasi, memantau progres dengan jelas, dan melakukan eskalasi isu sebelum menjadi masalah besar. Dengan komunikasi yang baik, di sini bisa menjaga proyek tetap on track dan mengurangi risiko keterlambatan. Lalu selanjutnya itu masuk ke inti model komunikasi proyek. Nah, model komunikasi proyek. Model komunikasi proyek ini adalah rencana terstruktur yang mendefinisikan siapa berkomunikasi dengan siapa, tentang apa, melalui apa, seberapa sering, menggunakan artefak apa, serta batas waktu, respons, dan eskalasi. Beberapa contohnya itu ada project manager melaporkan status proyek ke sponsor setiap 2 minggu melalui tatap muka atau email dengan artefak seperti status report dan Gantt chart. Risiko kritis langsung dieskalasikan ke owner. Lalu PM juga mengkoordinasikan tim proyek secara harian dan mingguan via rapat serta WhatsApp group dengan MOM dan task list sebagai dokumentasi. Lalu selanjutnya itu isu log. Isu log ini untuk mencatat masalah selama proyek. Kita gunakan isu log dalam bentuk Excel. Kolomnya meliputi nomor, tanggal, ID isu, deskripsi, prioritas, critical high atau medium, PIC, status, target selesai, dan catatan atau eskalasi. Lalu di sini ada ID RS001 form reservasi error saat peserta kurang 10, prioritas high, PIC programmer, eskalasi ke PM jika lewat 2 hari. Itu contohnya. Lalu isu log itu membantu kita melacak semua masalah secara terpusat dan memastikan tidak ada yang terlupakan. Lalu selanjutnya itu status report. Selain isu log, kita juga punya status report.
periodik, biasanya dalam format Word. Isinya mencakup ringkasan proyek, progres mingguan per modul. Itu misalnya modul paket wisata 60%, reservasi 30%. Terus selanjutnya itu isu utama yang sedang dihadapi, lalu rencana minggu depan, status keseluruhan, on track ada risiko atau terlambat. Contohnya itu dari laporan tanggal 25 September 2025 menunjukkan proyek masih on track meski ada risiko seperti error, checkout, dan performa server. Status report ini menjadi dasar komunikasi rutin ke sponsor dan stakeholder. Nah, lalu kesimpulannya itu komunikasi proyek yang efektif adalah kunci sukses dengan model komunikasi yang terstruktur, isu log yang aktif, dan status report yang rutin. Kita bisa menjaga transparansi, responsivitas, dan kontrol atas proyek. Nah, manfaatnya itu mengurangi miskomunikasi, mempercepat penyelesaian masalah, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk modul unit ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model komunikasi proyek sistem analis and user. Yang pertama itu ada informasi atau pesan. Yang pertama, pengumpulan rekrutmen, validasi fitur reservasi, validasi produk, paket wisata, perubahan scope. Untuk kanal atau toolsnya, workshop, tatap muka, email. Untuk kanal atau tools selanjutnya ada frekuensinya sesuai kebutuhan setiap ada fitur baru atau revisi. Untuk artefak atau template-nya yaitu SRS, software recruitment space change recruit from. Selanjutnya ada SLA atau eskalasi, yaitu validasi dokumen maksimal 5 hari, tidak ada feedback, di eskalasi ke PM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model Swastiastu. Selamat malam, perkenalkan nama saya Teguh dengan NIM 82. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab serta kualifikasi personal. Di sini saya dapat bagian sistem analis. Yang pertama itu saya akan menjelaskan responsibility. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan bisnis dan menerjemahkan ke spesifikasi sistem. Dan yang kedua ada mendesain arsitektur aplikasi dan database. Yang ketiga membuat dokumen SRS, ERD, dan UML. Dan untuk qualification-nya, yang pertama ada pendidikan S1, TI atau SI. Yang kedua pengalaman kurang dari 3 tahun sebagai sistem analis. Dan yang ketiga menguasai UML, ERD, BPMN, familiar dengan metodologi SDLC atau waterfall.